Oke, Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Diego Satyamendana dengan NIM S1 23029 dari kelas Ganjil. Pada video kali ini ini adalah mata kuliah struktur data dan saya akan eh, menjelaskan mengenai Object Oriented Programming untuk pengantar struktur data, di mana kita akan membahas mengenai Introduction to OOP atau perkenalan struktur data. Kita juga akan belajar tentang class dan object, operator overloading, iterator for class, inheritance, abstract class, namespace, shallow versus deep copying. Nah, jadi apa itu OOP? OOP itu adalah approach for modeling real world things. Jadi maksudnya itu adalah pendekatan model dari hal-hal yang ada di dunia nyata, seperti contohnya mobil, rumah, dan juga tentang hubungan di antara, misalnya kayak hubungan di antara student and teacher, guru dan murid, ada juga company and employee atau perusahaan dan karyawan. Namun dalam kata lain itu OOP itu bisa juga model real world entities atau entitas dunia nyata yang dimodelkan ke dalam software, software objects untuk kita lihat hubungan di antara mereka begitu. Jadi kenapa OOP itu dibutuhkan? Kenapa OOP itu penting? Wait ya. Jadi OOP itu bertujuan untuk memberikan kualitas-kualitas seperti yang ada di bawah ini untuk apa namanya? Untuk sebuah software program. Nah, di sini ada robustness against failure atau itu adalah ketahanan terhadap kegagalan. Terus ada adaptability atau kemampuan beradaptasi. Jadi OOP itu kode yang besar yang dapat dengan mudah diubah dan diakomodasikan perubahan baru. Terus ada reusability di mana OOP itu adalah kemudahan di mana itu OOP itu mudah untuk penggunaan kembali. Berarti basis code yang sama dapat digunakan kembali ke dalam aplikasi dengan little effort atau sedikit usaha. Terus dibahas juga kenapa OOP itu bagaimana OOP itu bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi bisa dimulai dari encapsulation by binding data and method together and limiting its access from outside. Berarti dia itu OOP menggabungkan data dengan metodenya itu biasanya fungsi bersama-sama dengan membatasi akses dari dunia luar gitu. Terus ada modularity di mana modularitas berarti komponen-komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit-unit fungsionalitas yang berbeda gitu. Jadi itu penerapannya ada pada inheritance yang mungkin akan kita bahas berikutnya. Terus juga ada abstraction atau abstraksi biasanya itu menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi. Ini kita belajar di abstract abstract classes. Terus kita belajar juga tentang software development. Jadi software development atau pengembangan perangkat lunak itu umumnya kita mulai dari tahapan pendesainan atau kita melakukan desain dengan melibatkan perancangan arsitektur perangkat lunak, user interface, dan bagaimana komponen-komponen itu akan berinteraksi. Jadi di sini di tahapan desain kita itu akan menentukan bagaimana perangkat lunak itu akan dibangun. Berikutnya adalah implementasi. Pada tahapan ini, desain yang telah dibuat dapat diubah menjadi kode program yang sebenarnya. Jadi para pengembang menulis baris-baris kode sesuai dengan bahasa pemrograman yang dipilih. Dan yang terakhir itu adalah testing dan debugging. Testing dan debugging itu adalah implementasi setelah selesai. Setelah implementasinya itu selesai, di mana perangkat lunak atau software yang kita buat itu akan diuji dan memastikan tidak ada kesalahan atau bugs yang berfungsi sesuai dengan dan semua sistemnya itu berfungsi sesuai harapan gitu. Dimulai dari top down stubbing, pengujian top down,
itu adalah pendekatan pengujian di mana modul tingkat tinggi itu diuji terlebih dahulu dan modul tingkat rendah yang belum diimplementasikan itu digantikan oleh stub atau potongan kode sederhana yang meniru perilaku model yang sebenarnya. Berikutnya ada bottom up unit testing, di mana bottom up itu melakukan pendekatan pengujian di mana unit-unit kode kecil seperti function, method, dan kelas itu diuji dalam individu sebelum diintegrasikan. Yang terakhir itu adalah debugger breaking points, di mana eh, alat dan teknik yang digunakan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode itu adalah debugger breaking points. Breaking points itu digunakan untuk menghentikan eksekusi program pada titik tertentu dan memungkinkan pengembangan untuk memeriksa status variabel. Seperti print statement digunakan untuk menampilkan nilai variabel alur eksekusi program. Contohnya ada seperti ini, if name. Jadi kode ini itu maksudnya jika kita dalam sebuah kode ada kodenya kita banyak, yang dieksekusi pertama itu adalah yang if name main ini gitu. Oke, kita akan masuk ke contohnya setelahnya, tapi berdasarkan PowerPoint ini bisa kita dapatkan penjelasan mengenai definisi dari sebuah kelas. A class serve as the primary means for abstraction in object-oriented programming. Jadi, sebuah kelas itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Jadi, abstraksi ini itu berarti menyederhanakan kompleksitas. Berarti sesuatu yang kompleks itu dibuat sederhana dengan memodelkan entitas di dunia nyata ke dalam representasi yang lebih mudah dikelola dalam kode gitu. Kemudian, kelas ini juga memungkinkan kita untuk fokus pada karakteristik dan perilaku penting dari suatu objek sambil menyembunyikan detail implementasi yang tidak perlu. Nah, jadi sebuah kelas, a class consists of the following two components. Jadi ada dalam sebuah kelas itu consist ke dalam dua komponen. Ada dua komponen di dalamnya yaitu method atau member dari function dan atribut atau anggota data di variabel gitu. Jadi eh, method itu tindakan atau operasi yang dilakukan oleh objek dalam kelas. Kalau atribut itu berarti nilai. Iya, karakteristik yang dimiliki oleh objek. Karakteristik dari objeknya itu seperti apa. Terus juga a class should provide atau sebuah kelas itu harus menyediakan yang pertama ada encapsulation atau enkapsulasi anggota data atau atributnya di mana sebaiknya atributnya itu bersifat non-public. Terus punya juga pemeriksaan kesalahan atau error checking. Itu berarti kelas yang baik itu selalu menyertakan mekanisme dan memeriksa kesalahan atau kondisi yang tidak valid dalam operasi yang dilakukannya. Dan yang terakhir itu adalah codes for testing a class methods. Di mana itu adalah kode untuk menguji metode kelas. Yang idealnya itu sebuah kelas menyediakan cara atau kode untuk menguji fungsionalitas metode-metodenya. Jadi, kita masuk ke yang berikutnya. Ini ada contohnya. Kelas itu adalah sebuah blueprint untuk menciptakan sebuah objek. Ini objeknya, P1. Atau mungkin kita masuk saja ke dalam Visual Studio Code untuk lebih jelasnya. Oke, nih. Oke. Jadi di sini ada balance data method juga. Eh, mungkin enaknya saya jelaskan dulu ya. Oke. Jadi di sini berikutnya itu adalah saya akan menjelaskan mengenai maksudnya ini class and object lagi. Jadi kelas itu adalah sebuah blueprint atau template untuk sebuah objek. Jadi misalnya di sini kita lihat dulu karena dikasih contoh. Coba kita buat dulu. Maksudnya bukan buat. Saya akan jelaskan sambil kita lihat contohnya gitu. Jadi di sini kelas ini itu adalah sebuah blueprint atau template dari apa yang akan
dilakukan oleh objek. Objeknya di sini itu merujuk pada P1. P1 itu adalah sebuah objek. Jadi sifatnya itu nanti bisa kita buat class person ini dari class person gitu. Kita tinggal ganti-ganti value-nya saja atau atributnya gitu. Jadi ini kelas itu adalah blueprint atau template. P1 ini itu adalah objeknya. It blinds data and method together. Method itu yang mana? Jadi jelaskan dulu ya. Eh, Kelas itu mengikat data dan method bersamaan. Ini tuh merujuk pada konsepnya enkapsulasi, di mana kelas itu menggabungkan atribut data dan metode atau fungsinya yang bekerja pada data tersebut menjadi satu unit gitu supaya jadi datanya yang ada di dalam sini dari objek ini tuh ada metodenya. Metodenya itu function yang ini, def ini itu dijadikan satu gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus ini ada init. Init itu adalah function yang otomatis terpanggil waktu kita membuat sebuah method yang diinisialisasikan ke sebuah objek gitu. Jadi waktu kita buat function, kita harus buat initnya juga. Terus kalau misalnya yang harus diingat, Python itu nggak punya yang namanya access control. Biasanya itu kalau misalnya di Java atau C++, tapi pernah saya belajar di Java, PHP juga ada, Java nggak tahu. PHP yang saya maksud. Itu ada variabel untuk private dan public gitu. Kalau misalnya di Python itu nggak ada. Tapi gimana kalau misalnya kita mau variabel, nama variabelnya itu biar dia tetap protected di Python. Caranya itu di awalnya kita berikan underscore. Underscore itu untuk protected members names. Terus kalau yang private untuk data-data yang bersifat private kita pakai double underscore. Langsung aja mungkin kita coding dikit ya. Hmm, mm, mm. Tuh, masuk ke sini. Kita buat kelas person dia def, kita buat metodenya, kita panggil init. Di sini kita masukkan value-nya. Tadi kita punya value nama yang diinisialisasikan nilainya itu non, name, nah, non, terus kita punya tadi age juga kalau nggak salah. Iya, harusnya. Non, terus kita punya gender. Hmm. Next, kita mau ini apa sih namanya? Maaf, ada kesalahan informasi. Tadi saya agak bicara ini baru kita melakukan yang namanya inisialisasi atribut. Jadi tadi itu name yang ada di sini itu parameter nama. Nah, di sini baru kita inisialisasikan atributnya, tapi atributnya itu bernilai nol di awal, nilainya non di awal gitu maksudnya ya. Untuk penjelasan ulang aja, di sini age, terus kita punya juga gender. Next, kita mau buat apa? Itu ada function get attribute dan function set attribute. Jadi setelah saya pelajari ternyata perbedaannya itu untuk yang ini function get attribute itu dia tunggu dari set atribut dulu mungkin. Set atribut itu yang mengatur nilai dari value-nya nanti ketika sudah dikirim dari objek gitu supaya bisa beda-beda nih kayak gini. Sementara yang untuk get atribut itu untuk menampilkan nilainya. Kurang lebih begitu. Nanti kita akan masuk pelajari lebih dalam. Tapi kalau misalnya lihat dari contoh ini kita kayaknya udah ada gambaran gitu kan. Oke.
Kita langsung aja kita buat def yang kayaknya terlalu dekat. Get, jangan ATR gini aja. Namanya bisa apa-apa aja. Saya udah coba bisa. Self. Terus kita buat print. Halo, hello apa tadi? Hello, my name is self dot name. Terus kita buat eh M ini kali ya. My age is terus ini adalah my gender is. Kita buat juga function set attribute. Oke, we got the see. Kita masukkan kalau di set attribute kita perlu kasih parameter lagi. Jadi karena kan nanti mau diubah gitu nilainya. Name, age, gender. Terus kita apa namanya? Nih kita atribut. Iya, ini namanya panggil atributnya. Name dengan name kayak yang di atas tadi ya semuanya. Iya, semuanya kayak yang di atas tadi tinggal kita copy aja biar cepet. Terus kita coba buat objek. Duh, sakit pinggang. Kita buat objek P1. P1. Tuh. Dia akan akses kelas person. Dia mengakses kelas person. Lalu kita set value-nya. Yang pertama itu kan nama. Saya nggak mau John sama pakai nama saya, The Ghost. Terus age itu 19. Gender itu laki. Data sprint. Alert. Oh, belum di print. Iyalah, belum di get attribute. Aduh, maaf. P1. Jadi cara untuk dapatkannya itu panggil pakai get attribute. Gitu. Iya, belum dipanggil tadi. Maaf, saya juga manusia, saya lupa cara panggilnya kayak gitu. Gitu kan. Terus kita mau set atribut atau nilai dari P1-nya ini saya mau ubah nilainya. Jadi kita set ATR, kita masukkan value yang baru, saya ubah jadi Satya. Bisa nggak ya kalau kayak gini aja? Harusnya bisa. Jadi yang terubah itu cuma di name atau kita harus, saya juga mau eksplorasi dikit. Error. Berarti kita harus tiga-tiganya. 19 laki-laki. Tuh. Iya, udah. Nggak perlu buat yang kedua. Oke. Untuk contoh akses yang lain, kita bisa buat kayak gini. Maksudnya apa ya nih? Kita mau set, kita mau buat, ini kan objeknya itu P2. Kita mau set nilainya dari value-nya itu bisa kayak gini aja, nggak harus kayak gini. Kita coba aja. P2 tadi dia langsung gini, gender. Katanya ini still accessible, tapi kita coba aja. P2 itu misalnya cewek, tuh kan? Kok nggak bisa ya? Oh, di sini kita harus
P2 itu mengakses kelas person. Tuh, ya kan? Gitu. Ini baru bisa. Jadi tadi tuh P2-nya masih belum diketahui. Kita harus buat variabel P2 dulu, bukan variabel, objek P2 dulu, terus nanti P2 itu mengakses value dari gender. Gender itu tadi parameter atribut. Itulah. Saya juga sekalian belajar dalam buat video ini. Terus kita sudah set nilainya, kita set lagi. Ini gender itu inilah. Age sama dengan 19. Name-nya misal Paul. Tes. Terus kita bisa panggil dengan cara sama P2 get attribute. Buatan mam date wapwah. Mana sih dia? My name is non. Siapa sih ini? Oh, apa yang salah ya? Oh, kita harus get attribute dulu. Set atribut. Kok get attribute ya di sini ya? Non kok. Padahal di sini udah disebut gender cewek. Apa ya yang salah ya? Oke, ternyata GPT lumayan membantu saya membuat sedikit kesalahan yang saya tidak sadar. Ini, coba tes lagi. Semoga bisa. Nah, name-nya udah bisa Aul. Ini loh, ini astaga. Maaf saya manusia. Nah, udah bisa. Loh, ini gendernya masih non. Kok gitu sih? Kok dia gitu sih? Duh, ini kita print lagi kasih bisa. Tuh, gendernya masih non masa. Duh, bingung, 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 bingung. Ya mungkin kita coba selesaikan dulu di sini ya, karena di sini masih ada gendernya kan masih non ya. Mungkin karena ini private, jadi nggak bisa diubah. Mungkin itu asumsi saya. Tadi juga saya baca-baca dari GPT katanya begitu. Tapi kita coba, ini di bawahnya masih ada method. Kalau misalnya gagal, gender P2 itu di sini kita kasih koma, terus kita kasih akses P2 itu mengakses gender. Ini ya, enggak. Semoga bisa ya. Nah ini baru bisa. Jadi kenapa nggak bisa? Terus saya baca di GPT, katanya di sini kita harus akses person ini kayak tunggu, oh enggak, gini bisa nggak ya kalau kayak gini ada error. Nanti ya udah, lah. Next kita lanjut. Oke, jadi untuk yang operator overload itu mungkin operator satu operator tapi banyak fungsinya. Misal kalau misalnya di sini eh ini kayaknya nggak usah dicoba, saya jelaskan saja. Maksudnya satu operator, di sini kita contoh pakai operator plus, di mana operator plus ini tuh kalau misalnya untuk tipe data yang bersifat integer, gini kan tipe data integer 2 tambah 3 itu akan menghasilkan output 5. Dia menjumlahkan. Tapi di sini ada tipe data yang dimana tipenya dia itu array. Eh, array dengan bukan list
Dua, isinya itu 2 dan 3 ditambah 4 dan 5. Waktu ditambah, itu menghasilkan list yang isinya 2, 3, 4, dan 5. Dia tidak menjumlahkan 2,3 tambah 4,5. Enggak, gitu. Terus di sini kita punya array. Jadi, pertama, itu ada sebuah list. Di dalamnya itu ada list lagi 2,3, 4,5. Terus ada B, 7,8. Terus ada juga 10,11. Terus di C itu kita tambahkan A dan B, dia itu menggabungkan semua elemen yang ada di A dan B. Gitu. Kalau misalnya ini yang ini di bawah ini itu untuk yang string, dia itu menambahkan sama juga kayak array, dia cuman menggabungkan gitu. Kurang lebih gitu. Yang operator overload di sini ada banyak terus special. Misalnya misalnya apa? Oke, eh kita masuk ke operator overload yang lain. Terutama kita akan membahas mengenai special name method, di mana bisa kita lihat di sini. Oh Tuhan, ya kenapa ini laptop ya? The behavior of standard operator and built-in function in Python can be redefined. Jadi maksudnya kita itu bisa mendefinisikan ulang sebuah apa namanya? Sebuah function di Python untuk kelas baru specially named method yang bisa disebut specially named method. Jadi kayak misal begini. Kita mau buat penjumlahan A plus B, itu kan kalau common sintaksnya kayak begini. Itu kita punya special method seperti ini. Variabel A, titik, underscore, underscore, add, ini untuk fungsinya. Terus B sebagai objeknya. Dia itu nanti akan menjumlahkan. Di sini juga ada sub untuk pengurangan, ada multiply, pakai mul, ada true div, dan di sini ada float div, divisionnya, dan lain-lain. Terus di sini ada non-operator overload. Eh, oh, di sini maksudnya ada operator-operator yang namanya itu sudah sesuai sama eh, nama spesialnya itu sudah sesuai dengan operasi. Misal kayak add itu kan pakai add, string pakai str gitu. Nah, contoh-contohnya kurang lebih bisa kita lihat saja di tabel yang ini. Terus kita coba coding sedikit menggunakan operator overload di dalam sebuah vektor. Di sini ada, atau kita langsung coba saja. Oh Tuhanku. Di sini kita punya implied methods. Jadi, eh jadi penjelasannya itu begini. There are some operators that have default definition provided by Python in the absence of special method, and there are some operators whose definition are derived from others. Maksudnya itu kayak begini. Bayangkan Python itu punya beberapa kemampuan dasar yang bisa memiliki sebuah objek atau sesuatu yang bisa yang dibuat dari kelas. Kemampuan-kemampuan ini tuh eh, seperti bisa ditanyakan apakah ini benar atau salah atau juga berapa panjangnya. Nah, implement methods itu adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang secara otomatis diberikan objek dari kelas tersebut kemampuan-kemampuan dasar itu. Bahkan jika kita tidak menulis kode metodenya secara eksplisit, Python sudah punya aturan bawaan untuk kemampuan-kemampuan ini. Contoh kayak method bool. Kita nggak perlu tulis kayak bool itu kan untuk boolean, bool, boolean.
Kita itu nggak perlu tulis boolean pakai boolean yang fungsi function ini. Kita cukup pakai syntax if atau while gitu untuk menghasilkan true or false-nya. Terus ada method lain juga di mana eh, kita ndak harus, nah gitu. Terus kita coba, oke, mari kita coba untuk vector class. Jadi tentu saja yang pertama kita buat class vektornya dulu. Terus kita buat konstruktor. Jadi pertama kelas ini tuh sesuai penjelasannya ya, dia itu akan merepresentasikan multidimensional space. Terus kita buat ini si apanya? Konstruktor. Hmm. Terus parameternya kita kasih itu D untuk dimension. Terus kita kasih inisialisasi. Kita pakai self.d. Oh, salah. Parts. Kita lanjutkan saja.
Hmm. Hmm.
Unless you mean it, don't tell me you need me. Selanjutnya kita punya iterator. Saya malas deh. Kita masuk kepada iterator for class. Jadi an iterator for a collection provides one key behaviors. It supports a special method named next. Jadi kita punya special method yang namanya next that returns the next element of the collection yang mengembalikan nilai next selanjutnya dari sebuah list mungkin. Jadi maksudnya apa sih yang ada di slide ini itu secara simpelnya ada sedikit penjelasan bahwa misalnya coba kita bayangkan kita punya sebuah daftar belanja untuk melihat setiap item di daftar itu satu persatu. Anda akan mulai dari awal dan bergerak ke item berikutnya sampai akhir daftar. Iterator dalam pemrograman bekerja seperti itu untuk sebuah koleksi data misalnya kayak list, string, atau bahkan objek dari kelas yang kita buat. Nah, inti dari iterator ini apa? Sebuah iterator itu untuk sebuah koleksi punya satu tugas utama di mana dia itu memberikan elemen berikutnya dari koleksi tersebut setiap kali kita minta. Jadi jika sudah tidak ada lagi elemen, iterator akan memberitahu bahwa Anda sudah mencapai akhir. Kita lihat kodenya. Oh, ini kita saya jelaskan saja tentang kodenya. Intinya, next itu metode next itu kayak jantung dari iterators. Jadi setiap kali ingin mendapatkan elemen berikutnya, metode next itu dipanggil. Metode next itu dipanggil. Metode ini harus melakukan dua hal, yaitu membagikan elemen berikutnya dari koleksi. Dan jika sudah tidak ada, metode ini harus memunculkan race, sebuah kesalahan khusus. Race itu untuk value error. Itu ini ada stop iteration yang membuat iterator itu berhenti menjadi stop. Nah, kemudian slide ini tuh menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah kelas yang bisa diiterasi digunakan dalam loop. Mirip dengan fungsi bawaan range di Python, alih-alih menggunakan generator sintaks dengan next dan iter, contoh seperti yang dicontoh sebelumnya, di sini kita mencapai kemampuan iterasi dengan mendefinisikan dua metode lainnya yaitu len dan getItem. Jadi Python itu memiliki aturan bahwa jika sebuah objek itu memiliki len atau panjang jumlah elemen dan metode getItem yang memungkinkan akses elemen berdasarkan indeks, maka Python secara otomatis menganggap objek tersebut sebagai sesuatu yang bisa diiterasi. Dengan kata lain, Python tahu bagaimana cara berjalan melalui elemen-elemen objek tersebut menggunakan indeks dari 0 hingga ke n. Gitu. Berikutnya kita akan masuk ke inheritance atau pewarisan. Jadi eh, inheritance seperti namanya, pewarisan, mewariskan sifat.
Kalau misalnya kita baca dari slide, inheritance itu berarti natural way to organize various structural component of a software package in a hierarchical hierarchical fashion. Jadi maksudnya inheritance itu adalah sebuah cara yang natural untuk mengatur banyak struktur komponen dari sebuah paket software secara hierarki. Jadi coba bayangkan. Jadi coba bayangkan sedang membangun sebuah rumah dan ada konsep dasar bangunan yang memiliki ciri-ciri umum seperti dinding, atap, pintu. Kemudian ada jenis-jenis bangunan yang lebih spesifik seperti rumah tinggal, apartemen, dan gedung komersial. Misal jenis-jenis ini memiliki ciri tambahan unik, tetapi mereka tetap menggunakan jenis bangunan. Hmm, Jadi ada konsep utama di mana hierarki. Pewarisan itu menciptakan struktur hierarki atau kelas yang lebih umum berada di atas dan kelas yang lebih spesifik berada di bawahnya. Ini membantu untuk organisir kode secara logis. Lalu ada pengelompokan fungsi abstrak, fitur-fitur atau fungsi yang serupa dan bersifat umum dikelompokkan di level yang lebih tinggi. Nih, ini building. Ada contoh building, apartment, house, commercial building. Ini building itu yang paling umum. Jadi dia ditaruh pada yang atas dan di sini tuh yang paling sih namanya turunannya, gitu kan? Terus dia itu dikelompokkan secara fungsi-fungsinya. Tuh. Terus ada spesialisasi di mana subclass dapat menspesialisasikan perilaku yang sudah ada di superclass dengan memberikan implementasi baru untuk metode yang sama atau overriding. Misalnya cara menghitung pajak seperti properti mungkin berbeda untuk rumah tinggal dan gedung komersial. Dan juga ekstensi. Subclass juga dapat memperluas fungsionalitas superclass dengan menambahkan metode-metode baru yang tidak ada di superclass. Contohnya, kelas apartemen mungkin memiliki metode get number of units yang tidak dimiliki oleh kelas building secara umum. Jadi, singkatnya, pewarisan itu adalah mekanisme yang ampuh dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang memungkinkan membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada, mewariskan sifat dan perilaku, serta memodifikasi atau menambahkan fungsionalitas dari suatu kebutuhan. Ini mempromosikan penggunaan kembali kode organisasi yang lebih baik dan ekstensibilitas sistem. Ini adalah contoh lainnya, kita langsung saja. Nah, ini boleh mungkin kita coba kodenya ke apa namanya? Kita ke VS Code-nya dulu buat kelas namanya itu credit card. Kita buat dev init instrukturnya. Kita mau masukkan pertama ada customer, bank, account, limit. Harus ingat cus- customer, bank, limit, akun. Tidak apa-apa kalau nggak ini. Terus kita itu kan tulisannya customer. Terus, belum saya buka ya. Maaf ya. Ini dia. Saya dari tadi ngetik tapi nggak kelihatan. Maaf.
Terus kita akan menginisialisasi nilainya. Count, oke, ikon, ikon, limit, maaf. Kok dia ini ya? Dia otomatis huruf besar itu.
Tinggal Bang Aktif, customer Bang Aktif limit. Ini kita tukar deh. Do you have a history to lead some people on? Side you do. Ih, ah,
Hmm, yuk dikit lagi yuk. Bisa. What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? Jangan ganggu. Do you have a tendency to lead some people on? Beside you. Oh, itu bang.
Capek. Iya, Pak. Nggak tahu ngerti apa salah kok anu sih. Ah, iya ya. Baca dulu. Line 47. Add customer. 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 Astaga ya Tuhan. Line 51, line 22.
Get balance. Setuju. Perasaan tuh sudah ganti tadi deh. Ah, iya Tuhan. Ih, kan 51. Get balance ini kenapa? Balance kah? Balance kasihan. Get balance. Balance di sini. Lain 22. Balance cocok di sini. Tuh, balance sih. Gimana? Ya Tuhan, sana kuat nih sama ini mata. Oh Tuhan. Hihihi, bisa api. Save balance. Ini kah? Akhirnya. Anyway, mari kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada contoh lain dari inheritance. Hmm,
Ini di sini kan ada predatory class. Ini tuh inherited, contohnya inherited class tuh. Di sini pewarisan kelas, kelas predatory class itu mewarisi kelas credit card yang tadi di atas. Kita buat lagi satu kelas yang nih pakai yang dalam kurung ini. Itu untuk inheritance-nya. Terus constructor, ada constructor init yang kayak biasa gitu. Terus di sini kita punya metode charge yang dimodifikasi. Mana itu? Tuh. Dimana dia itu modifikasinya menimpa metode charge yang ada di credit card. Pertama-tama dipanggil dulu charge, terus dikasih sukses super charge price jika pengisian berhasil. Maka kelas anak menambahkan penalti sebesar $5 pada saldo ini memperintari. Itu. Nah, terus penjelasan sederhana tentang kode, bla bla bla. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Another example nih, contoh lain mungkin bisa kita pelajari nanti saja di sini juga. Kita masuk ke abstract classes. Jadi, abstract class can be considered as a blueprint or a template for other classes. Artinya, kelas abstrak itu berarti seperti blueprint atau template untuk kelas lain. Abstract class itu adalah sebuah kelas yang contains one or more abstract methods. Jadi maksudnya abstract class itu punya banyak abstract method. Terus abstract class cannot uh, an abstract method is a method that has declaration but no implementation. Abstract method itu dia itu punya method tapi tidak dideklarasikan. Abstract classes cannot be initiated, tidak bisa diinisiasi. Dia butuh subclass atau child class to provide the implementation untuk menyediakan implementasinya. Terus abstract classes itu juga require atau membutuhkan providing abstraction or simplified interface atau API while hiding the underlying implementation. Dan yang terakhir, Python provide abstract classes by declaring abstract based on class ABC, which would be inherited by other classes. So, ini adalah contohnya bagaimana kita membuat abstract class. Kita punya base class, terus ini ada yang move. Move ini tuh contohnya abstract class karena dia tidak kayak yang tadi ya. Dia tuh tidak dideklarasikan, tapi bisa move itu bisa. Nanti dia di turunannya ini ada class human, animal yang jadi kelas human ini tuh inherited dari animal. Di sini baru kita bisa pakai si abstraknya itu. Terus kita panggil abstract method itu pakai ini add abstract method gitu simpelnya. Nah, terus di sini ada namespace dan object orientation. Jadi sederhananya namespace ini tuh ruang nama yang isinya itu semua deklarasi seperti variabel dan fungsi metode yang dibuat langsung di dalam definisi sebuah kelas. Jadi semua yang ada didefinisikan di dalam blok kelas kredit atau kelas predatory credit card itu akan masuk ke dalam namespace. Namespace instance itu adalah ketika Anda membuat sebuah objek dari suatu kelas gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, ada gambar. Ini tuh mengilustrasikan perbedaan antara namespace dan namespace instance. Ini yang namespace, ini namespace-nya predatory card credit, ini yang instance. Gitu. Kalau yang ini menunjukkan namespace untuk kelas credit card, di dalamnya itu ada deklarasi fungsi yang biasa kita kenal sebagai method. Ini ada method, itu kan? Bahwa ini tuh adalah template atau struktur dari kartu kredit. Nah, terus kalau yang gambar yang ini tuh kelas namespace untuk predatory card. Kemungkinan itu adalah subclass atau kelas turunan. Kelas turunannya gitu. Terus yang terakhir itu ada instance namespace. Itu untuk objek konkret atau instance. Itu simpelnya. Next, kita masuk ke shallow and deep copying. Jadi kalau misalnya kita baca dari slide-nya ini tuh shallow and deep copying itu metode mengcopy data.
Di sini kita mulai dari aliases, dimana ini tuh ada two aliases for the same list of colors. Nah, red itu kodenya begini. Sini saya baca baik-baik terus supaya nggak salah. Jadi konsepnya aliases itu gambar yang ada di kanan itu merujuk ke aliases. Object list yang dikasih nama palet. Nih, palet. Dan terus itu. Oh, Tuhan. If palette is changed, form tone itu change as well. They share the same memory location. Jadi misalnya ini warm tones, colornya untuk red itu segini. Kalau misalnya diganti, di sini tuh ikut terganti, kurang lebih kayak gitu. Itu untuk yang aliases. Nah, ini kalau yang shallow copy. Langsung saja. Yang di kiri itu ada shallow copy kan, kalau misalnya kita lihat. Jadi, ada dua nama variabel yaitu warm tone dan palette. Yang keduanya itu merujuk pada object list. Ya kan? Nih, warm tone dan palette dua-duanya itu pergi ke list. Jadi, setiap objek color yang memiliki atribut red, green, dan blue dengan nilai-nilai yang tertentu. Bisa lihat tuh, color red, green, blue. Nah, terus kita harus lihat juga kalau palette itu list warna warm tone. Palette sama dengan list warna warm tone. Warm tone maupun palette merujuk kepada dua objek yaitu color yang sama di memori. Mereka tidak membuat salinan terpisah dari objek. Nah, we can add and remove elements from palette without affecting the warm tones. Jadi maksudnya kita bisa membuat objek baru dari list palette, menambahkan atau menghapus dari list itu tidak akan mengubah struktur list warm tones. Beda dengan yang tadi kan. But we cannot edit a color instance from the palette list. It will affect the warm tone colors. Ini adalah ciri utama dari shallow copy. Meskipun listnya sendiri adalah objek baru, elemen-elemen di dalamnya, di sini itu objek color, masih merupakan referensi ke objek yang sama dengan yang ada di list warm tone. Jadi, jika Anda mengubah nilai atribut red, green, blue dari objek color di dalam palette, perubahan tersebut juga akan terlihat ketika Anda mengakses objek yang sama melalui warm tones. Although they are distinct lists, there remains indirect aliasing. For example, palette index 0 and warm tones index 0 as alias for the same color instance. Ini tuh menegaskan poin sebelumnya bahwa palette dengan indeks 0 dan warm tone index 0 itu merujuk pada color yang persis sama di memori. Nah, kalau gambar yang sebelah kanan itu deep copy, di mana sama seperti shallow copy ada warm tone dan wallet dan palette yang merujuk kepada object list. Namun, setelah operasi palette copy sama dengan deep copy warm tones yang ini palette itu merujuk ke objek list yang benar-benar baru dan lebih penting. Setiap elemen di dalamnya atau objek color juga merupakan salinan baru yang terpisah dari objek. Kalau kita baca, in deep copy, the new copy references its own copies of reference by the original version. Ini itu adalah definisi dari deep copy. Tidak hanya listnya yang disalin, tetapi semua objek yang terkandung di dalamnya juga dibuat salinan independennya. Oke, saya paham juga sekarang. It creates separate memory location for two copies. Ini berarti baik list palette maupun objek di dalamnya itu berisi lokasi memori yang berbeda dari warm tones dan color yang ada di dalamnya. Both copy could be modified independently without affecting each other. Ini itu adalah keuntungan utama dari deep copy karena semua adalah salinan terpisah. Anda dapat mengubah list palette, menambah, menghapus elemen atau memodifikasi objek color yang ada di dalamnya tanpa mempengaruhi warm tone yang sama sekali dan sebaliknya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.